Hadirin yang saya hormati, insya Allah program 1 miliar 1 desa ini manfaat dan maslahat untuk umat ya. Dan semoga desa maju, Kabupaten Bogor maju, dan Indonesia maju. Desa bangkit, Kabupaten Bogor bangkit, Indonesia bangkit. Karena di sini faktor penting Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk yang sangat besar, paling besar se-Indonesia 6 juta jiwa. Ini merupakan faktor penting bagi kemajuan bangsa. Jadi kalau Kabupaten Bogor maju dapat mendongkrak provinsi maju, lalu dapat mendongkrak juga secara nasional. Jadi tergantung kita apakah kita ingin maju atau tidak. Kalau desa maju tentunya juga pasti banyak bantuan dari pemerintah pusat. Desa mandiri juga pasti juga mendapat prioritas bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun nasional. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Program 1 miliar 1 desa tahun 2021 saya nyatakan resmi dilaksanakan. Semoga dapat desa ini gitu. Jadi selesaikan dulu infrastruktur, betonisasi jalan, setelah selesai baru kita meningkat ke hal yang lain. Karena desa maju, insya Allah Kabupaten Bogor juga menjadi maju. Selain menguntungkan masyarakat, tentunya Samisade ini juga sangat berdampak sekali kepada kepala desa dan perangkat desa. Karena ini adalah sebagai katalisator pembangunan desa. Berhasil atau tidaknya pembangunan desa akan sangat bergantung pada kinerja kades dan perangkat desa. Untuk itu saya tidak bosan untuk berpesan agar dapat mengelola dan memanfaatkan Samisade ini dengan sebaik-baiknya dan efektif juga transparan. Saya terus minta pengawalan baik dari camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, wilayah Babinsa untuk bagaimana tahapan ini terus bisa berjalan dan pembangunan ini bisa selesai. Anggaran ini yang tadi dibacakan oleh Pak Rey, karena saya juga masih terus mengupayakan untuk beberapa desa untuk lolos secara administrasi, artinya ada verifikasi yang dilakukan. Jadi 311 ini kemungkinan mudah mungkin saja bisa berkurang, mungkin saja bisa bertambah. Ya, karena ini kita terus akan lakukan verifikasi secara detail, dan sementara ini ada beberapa titik yang sudah mengajukan, yaitu di 532 titik, kemungkinan juga akan lebih karena ini proses verifikasi masih berjalan. Jadi jangan pede yang sudah masuk daftar itu terus akan turun, karena ketika verifikasi itu kemungkinan juga menjadi hambatan. Itu harus betul-betul kita langkah ini dari mulai verifikasi. Kalau verifikasinya salah, kedepannya juga mungkin akan tidak sesuai ya secara administrasi. Jadi dari verifikasi dulu, kemungkinan ini akan lolos atau tidaknya untuk infrastruktur ini. Karena ini betul-betul niat kita adalah untuk membangun. Karena desa, pertumbuhan desa ini harus jelas terlihat, dan kekayaan desa itu ada di desa, kekayaan Kabupaten Bogor ini ada di desa. Jadi desa juga harus merasakan bagaimana pergerakan pembangunan ini berjalan. Dari 419 desa yang tersebar di kecamatan, tentunya harus menjadi pusat pertumbuhan juga, pertumbuhan ekonomi, dan desa juga harus kuat dan tangguh. Ya. Tangguh sosial, tangguh ekonomi, tangguh bencana, dan jangan sampai tertinggal, termasuk tangguh dalam menangani COVID-19. Jadi program Samisade telah ditetapkan melalui surat keputusan Bupati nomor 47 dan seterusnya. Saya mendengar dari ini dan juga datang dari kalangan desa yang tidak percaya dengan program ini. Saya pikir kalau kita dengan program itu tidak bisa main-main, ini harus serius dilakukan. Jadi Samisade ini kita akan lakukan setiap tahun, dan siap-siaplah desa untuk mengajukan pembangunan. Jadi kalau tanpa ajuan tidak juga turun, tidak mungkin kita turunkan uang sebesar itu begitu saja. Tetapi berdasarkan pengajuan, verifikasi, dan baru kita olah gitu untuk kemudian dijadikan proyek untuk
Jadi tidak ada yang namanya titipan, mohon maaf. Tidak ada yang namanya titipan, tidak ada potongan. Tetapi ada dana operasional untuk desa. Untuk operasionalnya sebesar 5% dari 1 miliar. Tapi tidak boleh ada potongan kecuali pajak. Kalau pajak masih diwajibkan karena ini kewajiban setiap warga negara. Jadi tidak ada. Jadi bagi yang ngaku-ngaku bahwa saya yang mengusahakan 1 miliar untuk bapak saya yang supaya program ini masuk ke pemerintah atas upaya dan jerih saya itu tidak ada. Semuanya adalah bantuan keuangan dari bupati, dan saya sangat keras untuk hal ini. Apabila ada yang berani motong di luar pajak, saya pasti akan kulon sama jari nanti diteruskan oleh Pak Kepala PN. Kalau saya nggak takut buat apa, daripada akhirnya pembangunan nggak jelas kemana-mana, lebih baik ini jelas dirasakan oleh masyarakat. Jelas ini manfaatnya oleh masyarakat. Dan saya pesan kepada para kepala desa bahwa anggaran ini dipantau. Jadi tidak ada yang melaksanakan pekerjaan seenaknya. Pasti ini dilihat dari mulai penganggaran, pelaksanaan, pelaporan. Jadi itu. Jadi makanya kenapa tidak seluruhnya langsung diturunkan, tetapi sesuai aturan yang saya sudah tanda-tangani dalam keputusan bupati bahwa 40 apa 60 dulu? 40% turun ke masyarakat, ke desa. Setelah progres pekerjaan 60% baru diajukan sisanya. Nanti setelah selesai baru nanti ada pemeriksaan. Jadi tidak ada yang seenak saja untuk mempergunakan. Dan ini tiap tahun. Jadi hati-hati. Yang belum pernah melihat atau mendapatkan ini pasti akan tahu. Jangan lupa subscribe ya.